Ada lagi ini sebelum kita lanjut nanti ngebacain komentar-komentar atau pertanyaan dari The Tickers, saya penasaran banget nih karena kan gini loh, untuk membangun sebuah mood olahraga itu aduh udah deh, itu berat banget deh, sumpah ya. Apalagi untuk secara personal, untuk jogging aja tuh kayaknya butuh waktu seminggu. Oke, besok jogging. Tapi itu pun kalau nggak ditunda ya. Nah, Coach bisa dikasih tahu ke The Tickers how to membangun mood yang tepat untuk bisa berolahraga dan konsisten dilakukan setiap hari bahkan, atau paling tadi kalau Coach bilang paling tidak 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu kan. Yes. Ini saran dan ini sudah diterapkan ke teman-teman, ke klien-klienku juga sih sebenarnya. Karena aku sebagai fitness coach ya, dan aku selalu menghargai variasi latihan yang klien-klienku suka. Karena aku sendiri kan lebih ke functional training, jadi latihan beban fokusnya bukan ke aerobik atau dance atau yang lainnya. Jadi aku selalu merekomendasikan cari dulu exercise yang memang kamu enjoy, yang memang The Tickers enjoy nih ya. Misalnya sukanya misalnya sukanya dance, atau memang sukanya jogging, sukanya yoga, pilates. Lakuin dulu itu, dan kalau bisa nih buat jadwal. Itu adalah sebuah strategi merencanakan jadwal latihan yang karena sudah direncanakan, jadi kayak mau nggak mau yuk kita lakuin gitu. Bisa juga strategi lainnya itu dengan ngajak teman. Jadi mau nggak mau nih udah janjian nih sama temennya, udah rutin nih, saya di hari Senin sama Rabu ya kita latihan jam sekian khusus untuk latihan. Jadi memang sudah disiapkan gitu jadwalnya. Kayak kita misalnya jadwal kerja memang sudah dari jam 9, jam 8 sampai jam 5 itu kan sudah mau nggak mau itu jam kerja gitu ya. Sediakan juga gitu dengan olahraga seperti itu juga, supaya nggak ada alasan lagi nih memang jam itu jam khusus untuk olahraga. Atau bisa juga sama siapa yang bisa ya? Oh iya, fitness coach ya kan, bisa juga menghubungi fitness coach langsung ya kan. Ngajak, oke coach, dia mau meeting program dong, latihan mau nggak mau jadwalnya harus sudah begini di jam ini, di hari ini, yang sudah pasti ada buat The Tickers semua. Itu bisa banget sih. Wow. Mau grup kelas online bisa, mau private coaching bisa. Udah banyak banget sekarang penawaran-penawaran ya, apalagi sama pandemi ini kan gitu. Jadi tinggal dibuat aja planningnya. Jadi sebenarnya bisa sih, siapapun bisa sebenarnya konsisten, asal ya itu tadi ya, nggak ada salahnya sedikit tegas mungkin sama diri sendiri ya. Betul soal sekali. waktu. Anyway, dari tadi saya nahan perut loh ini deh. Di depan manfaat ya. Ya ujung-ujungnya kan kita sebenarnya ingin sehat ya, kita ingin meningkatkan imun tubuh. Jadi dengan mengingat tujuannya kita itu apa, untuk menyehatkan diri sendiri, atau mungkin ada target fitness lainnya, misalnya ingin menurunkan berat badan, atau ingin mempertahankan massa otot, atau bahkan sesimpel ingin meningkatkan imun selama pandemi ini. Kalau itu sudah ditaruh di mindset, itu pasti sudah nggak perlu lagi tuh membangun motivasi atau mencari mood lagi, nggak ada alasan seperti males lagi. Sama aja seperti kita, oke, aku tahu nih aku butuh kerja karena aku ingin cari duit, atau aku ingin kaya raya gitu ya misalnya ya. Mau nggak mau kita pasti kerja karena kita sudah ada mindsetnya untuk mendapatkan targetnya itu. Gitu. Nah, Coach, misal nih Coach, ada teman-teman The Tickers yang memang tertariknya atau memang nyamannya tuh dengan cara angkat beban seperti yang Coach Regina train gitu ya, latih. Nah, semisal ada yang baru mau mulai nih, kemudian mau belajar serius, tapi alat-alatnya kan terbatas mungkin di rumah ya, terutama buat first timer mungkin yang baru mau mulai. Bisa nggak sih Coach diganti? Dan kalau bisa, baiknya pakai benda seperti apa? Atau mungkin ada patokannya, rekomendasi dari Coach Regina? Sebenarnya sih untuk latihan beban ya, itu nggak perlu dengan alat-alat yang seperti di gym juga sih, karena selama PPKM dan pandemi ini kita memanfaatkan yang ada ya. Jadi kalau memang adanya cuman matras, atau adanya cuman misalnya botol air yang beratnya cuman 0,5 kilo misalnya, itu masih bisa digunakan banget. Dan sebenarnya latihan beban itu nggak perlu pakai alat, bisa dengan menggunakan berat badan sendiri. Selama gerakannya sudah paham ya, kayak otot-ototnya digunakan apa aja, dan gerakan yang baik itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya untuk mulai. Itu dia. Jadi nih
Siapapun detikers yang males banget olahraga, Nggak ada alasan. kayak saya gitu ya. Udah deh, ini nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Misal Iya. mau yang namanya mempertahankan otot tubuh atau mau membentuk otot tubuh, tadi udah dijelasin Bisa. bahwa angkat beban bisa pakai apa aja. Bisa pakai botol minuman ya coach ya, bekas Iya. botol minuman misalnya yang diisi sama pasir atau air. Bahkan Bisa bisa banget. badan Volume diri yang loh. sama gitu ya. Yes. Yes. Atau misalnya bangku, kursi atau meja. Bisa, iya. Kemarin aku sempat buat konten mengenai itu. Bahkan aku buat konten itu, aku tuh mengenai latihan di kamar kos. Nah, Ini kayak space-nya yang sempit sekalipun, yang benar-benar kayak susah gerak gitu ya, orang dengan alasannya, aduh, kebatas nih, sini bed, sini langsung Lemari, lemari, ya. aku nggak bisa banyak gerak, masih bisa, udah dibuatin, udah nggak ada alasan lagi. Ayo loh. Benar ini ya. benar. Kalau tadi saya sempat nyinggung soal mood, kadang nih bukan cuma mood doang, tapi ada hal yang atau faktor lain yang kemudian mempengaruhi kita untuk malas berolahraga karena kita ngerasa nih kondisi tubuh kita kayaknya kurang fit nih, lagi kurang oke. Nah, bisa nggak sih, coach, kita berolahraga misalnya, tapi dalam kondisi yang lagi nggak fit nih? Aku setiap kali coaching itu selalu pertanyaan pertama yang aku tanyain ke klienku adalah gimana badannya hari ini, gimana kabarnya hari ini. Karena kalau misalnya dia ngerasa nggak fit atau misalnya kalau perempuan misalnya lagi di masanya dia sedang mau datang bulan gitu ya, itu kan pasti energi levelnya lagi low ya. Pasti aku akan bedain tuh program latihannya dari yang biasanya dia. Misalnya aku sudah buatkan satu program full sebulan, aku akan lakuin gerakan-gerakan yang lebih ringan terlebih dahulu gitu untuk mengetahui dia mampunya seberapa. Karena kita nggak mau kalau misalnya kondisi kita lagi nggak fit, kita paksain olahraga dan kita maksimalin, malah ntar bertolak belakang hasilnya. Tadinya kita mau meningkatkan imun tubuh, yang ada kita malah sakit. Apa yang terjadi kalau kita sakit dan malah makin parah penyakitnya, kita malah mengganggu aktivitas kita ke depannya. Entah kita mau kerja atau mau beraktivitas selanjutnya setelah olahraga. Jadi itu perlu dipertimbangkan ya di setiap kita olahraga. Kalau apalagi kalau lagi nggak fit, saranku satu-satunya adalah dengerin badannya. Jadi meskipun mau olahraga, didengerin dulu badannya kayak oke, kalau memang sudah capek, sudah misalnya kok hari ini lemes ya, kok hari ini ngerasa lebih pusing atau ngerasa nggak ada energi, ya udah istirahat dulu daripada memperparah penyakitnya. Gitu sih. Yes, jadi benar banget tadi apa yang dikatakan Coach Regina ya. Jadi memang sebenarnya ada porsinya juga sih. Mungkin boleh, tapi ada Tegas porsinya boleh. gitu ya. Yang penting adalah Tapi jangan maksa. yes. Dan yang penting juga adalah ada kemauan untuk bisa bergerak. Tapi ada juga Coach temen saya begitu ya. Ini nggak tahu ini apakah mitos apa enggak gitu ya. Dia sembuh misalnya nih dia sakit, tapi setelah itu dia berolahraga dalam kondisi yang lagi kurang fit, malah sembuh gitu. Wow. Malah Ada. Ya tergantung penyakitnya sih, Ya, Karena ya, biasanya setelah olahraga, lalu dia istirahat atau dia makannya teratur, akhirnya recovery-nya lebih cepat. Gitu. Tapi nih, kalau misalnya latihannya di tempat umum atau di gym atau apa, misalnya dia sakit, misalnya flu deh, pilek di mana-mana, kan malah nyebarin penyakit ya. Jadi harus consider Iya juga ya. gitu ke teman-teman yang Iya. lainnya kalau mau berolahraga ketika lagi nggak fit gitu. Jadi tergantung penyakitnya juga. Nah, selanjutnya nih, Dok, ini balik lagi soal olahraga di rumah. Nih kan semenjak pandemi, orang-orang kemudian banyak yang peduli seperti yang dikatakan Vidya tadi bahwa kesehatan tuh jadi nomor satu. Salah satunya selain berolahraga di rumah, misalnya mengkonsumsi multivitamin. Ngomong-ngomong soal olahraga di rumah, apakah menurut Anda Coach, olahraga di rumah ini salah nggak sih atau bagus justru atau ada hal-hal yang biasanya justru karena olahraga di rumah detikers atau siapapun malah salah melakukan gerakan justru? Oke. Memang ya itu sih balik lagi ke fitness level masing-masing ya. Kalau memang pemula dan baru mulai, aku akan tetap menyarankan teman-teman untuk mulai dari gerakan-gerakan sederhana dulu. Kalau mau latihan beban, cari tahu gerakan-gerakan dasar seperti squat, push up, cari tahu gerakan-gerakan yang yang dasar dulu, nggak perlu gerakan-gerakan heboh yang tiba-tiba udah pakai lompat-lompat atau pokoknya kalau latihan beban mulai dari gerakan dasar dulu deh.
Itu yang kalau pemula. Kalau untuk teman-teman yang sudah pernah nge-gym, nah ini aku nggak tahu nih, apakah kalian mau investasi di alat fitness untuk bisa tetap berprogres fitness latihannya, karena kita kan di pandemi ini karena masih latihan di rumah, kita manfaatin yang ada ya. Pastinya kalau misalnya untuk berprogres dan bisa meningkatkan massa otot atau latihan beban dengan progresif overload kita istilah, jadi tetap bertambah, tetap berprogres, itu pasti berkendala lah, pasti. Dan ingat, kita tujuannya olahraga sekarang itu untuk meningkatkan imun tubuh dulu, supaya sehat dulu aja, untuk meningkatkan massa otot dulu itu aja. Kalau mengenai form dan gerakan, ya kalau emang mau latihan beban, baiknya sih ada fitness coach yang ini ya, yang ngebantuin ya, supaya bisa promosi lagi ya kan. Tapi memang baiknya itu sih, kalau emang mau belajar gerakan-gerakan dasar fungsional, kayak tadi squat, push up, pull up, lunges, apapun itu, baiknya sih ada yang mantau, atau mungkin bisa belajar dari sosial media kayak YouTube mungkin, atau Instagramnya Coach Regina mungkin ya, bisa juga sih. Jadi biar nambah-nambah viewers ya Coach ya. Lumayan ya. Nah, biar lebih klik lagi nih deh ya. Ini untuk bisa penegasan, bagaimana sih caranya agar kami, The Tickers, dimanapun berada yang saat ini, malam hari ini menyaksikan, untuk bisa mendapatkan yang namanya body fit aja dulu deh. Kalaupun nanti sispek itu bonus gitu ya Coach ya. Selama bekerja ataupun melakukan kegiatan aktivitas kantor di rumah begitu Coach. Bagaimana nih untuk bisa mendapatkan goals itu? Saranku sih strateginya ya. Itu tadi yang pertama, buatin jadwal yang khusus untuk olahraga. Gitu. Kedua, cari olahraga yang memang kamu enjoy. Itu penting banget. Ini adalah saat yang tepat, lagi pas PPKM ini, saat yang tepat untuk mengeksplorasi latihan-latihan atau olahraga-olahraga yang mungkin kamu belum pernah cobain. Banyak banget sekarang, ada grup kelas online yang kamu bisa rame-rame, ada juga fitness coach yang rekomendasiin program buat target fitness kamu yang personal, itu bisa banget. Jadi saatnya tepat nih untuk coba itu. Gitu. Terus yang ketiga ya konsisten dan sabar. Kalau memang kamu mengharapkan hasil, sabar. Lakuin yang tadi 3 dulu aja, baru abis itu utamain sehat dulu aja sih. Nah, sispek itu bonus ya Coach ya. Yang diutamakan adalah kesehatan. Bener, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Coach, makasih banyak sudah mau sharing, berbagi bersama kami The Tickers yang malam hari ini jadi tercerahkan seperti istilahnya rekan saya tadi gitu ya.